Perkenalkan, nama saya Kriscila Merta Megarityonisti, NIM 21-2020-295. Saya akan mempresentasikan dengan tema teori dan konsep psikologi. Definisi psikologi secara etimologis dari bahasa Yunani kuno menjadi berasal dari dua kata, yaitu psike dan logos. Arti psike itu sendiri jiwa dan logos artinya ilmu. Definisi psikologi menurut para ahli. Yang pertama adalah Ernest Hilgert pada tahun 1957. Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan lainnya. Dan yang kedua adalah George A. Miller pada tahun 1974. Ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku. Dan yang ketiga adalah Kaplan pada tahun 1972. Ilmu pengetahuan mengenai perilaku manusia dan hewan juga menyelidiki terhadap organisme dalam segala ragam dan kerumitan dan perubahan alam sekitar dan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang mengubah lingkungan. Dan selanjutnya adalah Robert dan Marguis pada tahun 1957. Suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas atau tingkah laku individu dalam hubungan dengan alam sekitarnya. Dan yang terakhir adalah Henry Gleitman, ilmu pengetahuan yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan segala sesuatu, dan juga memahami bagaimana makhluk tersebut berpikir dan berperasaan. Psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental, menurut Passer dan Smith tahun 2004. Nah, selanjutnya saya akan mempunyai pertanyaan untuk kalian semua. Psikologi belajar tentang apa sih? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar. Psikologi belajar tentang mental dan perilaku. Apa yang membedakan kedua itu? Perilaku dapat diobservasi dan mental yaitu adalah pikiran, perasaan, sensasi, persepsi, memori, emosi, sikap, proses pemahaman, dan aktivitas biologis yang mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Perilaku ada dua pengertian. Yang pertama adalah terbuka dan yang kedua adalah tertutup. Terbuka dapat diamati langsung melalui panca indera atau overt. Contohnya menangis, tertawa, marah, berlari, atau melempar. Dan yang kedua adalah tertutup. Tidak dapat diamati langsung, melainkan harus melalui alat atau metode khusus atau covert, seperti berpikir, bermimpi, dan frustasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam perilaku manusia. Perilaku manusia terdiri dari 4. Yang pertama, perilaku psikomotor, yaitu segala gerak tubuh karena dorongan fisik yang dapat diamati secara fisik. Saya juga akan memberi contoh, yaitu mengerutkan dahi, berkedip, melipat tangan, mata melotot, mulut tersenyum, mengeluarkan air mata. Dan perilaku manusia yang kedua adalah perilaku kognitif atau cipta, yaitu segala bentuk cara berpikir. Contohnya mengingat, belajar, menghitung, menganalisa, merencanakan, dan membayangkan. Dan yang ketiga, perilaku afektif atau rasa, segala bentuk perasaan atau emosi, seperti senang, susah, takut, marah, malu, cinta, benci, dan iri. Dan yang terakhir adalah perilaku konatif atau karsa, segala bentuk kemauan atau kehendak, seperti memaksa, meminta, rajin, malas, aktif, atau ambisius. Setelah itu, objek psikologi. Objek psikologi ada 2. Yang pertama adalah objek formal, dan yang kedua adalah objek material. Objek yang bersifat spesifik dari segi tertentu objek material yang dibahas. Objek formal psikologi adalah perilaku manusia dan hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut. Dan yang kedua adalah projek material. Projek ini bersifat umum, dilihat dari wujudnya.
Objek material psikologi adalah manusia itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori-teori dalam psikologi menurut aliran. Terdapat 6. Yang pertama, yaitu strukturalisme. Aliran ini adalah aliran yang diajukan oleh Wewin pada tahun 1832 sampai 1920 dari laboratoriumnya yang ada di Leipzig. Aliran ini sangat mengutamakan tentang struktur kejiwaan manusia, yang mendapati bahwa kejiwaan manusia itu terdiri dari berbagai elemen, masing-masing penginderaan, perasaan, ingatan, dan sebagainya. Masing-masing elemen itu dikaitkan dengan satu sama lain. Oleh karena itu, oleh Wundt dinamakan elementisme, strukturalisme, dan asosiatisme. Dan yang kedua adalah fungsionalisme. Aliran yang dikemukakan oleh William James ini mempelajari fungsi dan kegunaan jiwa. Metode yang digunakan eksperimen dan observasi tingkah laku ingin mengetahui mengapa untuk apa suatu tingkah laku terjadi. Jiwa seseorang diperlukan untuk melangsungkan kehidupan yang berfungsi untuk penyesuaian diri dengan lingkungan. Dan yang ketiga adalah behaviorisme atau psikologi SR. Aliran ini dikemukakan oleh John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Ia lebih mementingkan perilaku terbuka daripada perilaku tertutup, yang secara langsung diamati. Emosi bahagia atau sedih oleh kaum behavioris adalah manifestasi dari adanya ketegangan atau tarikan. Dan yang keempat adalah psikologi Gestalt. Aliran ini pertama kali dikemukakan oleh Max Wertheimer pada tahun 1912. Teori ini pengamatan dan persepsi suatu situasi, rangsangan yang dianggap secara keseluruhan. Jadi, persepsi bukanlah penjumlahan rangsangan-rangsangan kecil atau detail yang ditangkap oleh alat-alat indera, melainkan merupakan keseluruhan yang berasal dari keseluruhan nadi. Yang selanjutnya adalah psikoanalisis. Aliran ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1930. Aliran ini dikenal dengan teorinya yang disebut alam ketidaksadaran. Dan yang terakhir adalah psikologi humanistik. Paham psikologi yang mengutamakan manusia sebagai manusia keseluruhan. Manusia harus dilihat dari totalitas yang unik, yang mengandung semua aspek dalam dirinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat mempelajari psikologi. Apakah ada yang tahu? Ya, manfaat mempelajari psikologi yaitu berusaha memahami perilaku manusia, tidak hanya dengan diri sendiri, melainkan juga dengan orang lain. Setelah itu, bagaimana cara kita memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya? Kita mempelajari psikologi akan mudah paham bagaimana cara memperlakukan manusia dengan sebaiknya. Dan yang terakhir berhasil dalam penyesuaian, yaitu adalah suatu pencapaian yang terakhir. Jadi kesimpulannya yaitu, jika kita mengacu pada salah satu syarat ilmu, yakni adanya objek yang dipelajari, maka tidaklah tepat jika kita mengartikan psikologi sebagai ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung, karena sifatnya yang abstrak, tidak bisa diamati secara langsung. Maka, psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatan. Untuk menutup presentasi kali ini, saya akan membagikan quotes untuk kalian semua yang berasal dari Walter D. Scott. Mental attitude is more important than mental capacity, yaitu sikap mental lebih penting daripada kapasitas mental. Sekian presentasi saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Tuhan Yesus memberkati kita semua.